Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Toko Mandiri Indonesia? Ketemu lagi dengan saya Hanafi, tim Toko Mandiri Indonesia. Pada video kali ini saya mau sharing terkait masalah pencegahan barang hilang. Jadi pencegahan barang hilang itu faktornya ada dua, dari toko intern atau internal atau eksternal gitu. Jadi saya lebih mau membahas tentang yang terkait masalah internal. Ya, kalau eksternal itu adalah yang dari luar, jadi orang ngambil atau orang ngutil begitu ya. Kalau itu kan jelas dengan cara menggunakan pengawasan ya atau pelayanan. Jadi konsumen dilayani atau konsumen diawasi. Tapi di sini yang mau saya tekankan adalah sebenarnya penyebab barang hilang tertinggi adalah dari internal ya. 90% barang hilang itu adalah disebabkan dari internal toko atau dari dalam toko. Kalau misalkan dari luar toko atau dari eksternal itu paling 10%. Jadi kalau ada barang hilang 1 juta, itu kemungkinan 900 ribunya itu adalah dari dalam. Kesalahan dari dalam, entah itu administrasi atau kesalahan memang kerugian. Yang kedua adalah dari internal, dari eksternal, ada dari luar 100 ribu. Yang mau saya tekankan adalah begini. Jadi penyebab barang hilang itu adalah yang pertama adanya penjualan manual atau penjualan tidak menggunakan struk. Ya, jadi ada transaksi di kasir tetapi tidak dikasih struk atau tidak masuk komputer. Artinya bisa saja ini uang masuk ke kantong oknum ya, saya bilangnya oknum karyawan. Loh, Mas Yan kok bilangnya kayak gitu? Karena ini juga terjadi dan bahkan sering terjadi seperti ini. Tapi saya bilang oknum ya, jadi oknum. Jadi saya ngomongnya ini adalah oknum karena sering terjadi, makanya ini saya sharing. Begitu. Terus yang kedua adalah makan minum tidak bayar. Jadi mengambil minuman, ngambil snack untuk jajan tapi tidak disetruk. Itu juga menjadi penyebab barang minus. Yang kedua adalah transaksi virtual atau pembelian pulsa tidak dibayar. Jadi dia beli pulsa tapi tidak dibayar. Begitu. Lalu pencegahannya seperti apa? Ini saya lebih yang mau ke pencegahan sih seperti ini. Jadi sepercaya-percayanya kita terhadap tim atau terhadap pegawai itu tetap harus dilakukan pengecekan ya, atau dilakukan sidak. Kalau bilang saya sering sidak toko saya 1 bulan sekali, 2 bulan sekali sering saya sidak. Administrasinya saya sidak, transaksi virtualnya saya sidak, saya adu antara komputer dengan penjualan, antara di aplikasi vendornya. Di sini kan kita menggunakan Arindo atau Vicepay dengan pos kasirnya, selisih apa tidak, begitu. Dan kenapa sih saya sharing terkait masalah ini? Jadi ada salah satu mitra yang sharing ini yang sharing terkait masalah adanya karyawan yang oknum karyawan yang indikasinya melakukan kecurangan, terus habis itu kita tarik datanya, backupnya kita ambil, kita tarik, terus kita buka, kita bedah satu-satu, terus kita adu dengan transaksi vendornya yang virtual, yang pulsa itu kita adu satu-satu. Ternyata banyak transaksi pulsa di nomornya dia atau di nomor tertentu, nomornya satu itu dengan nominal yang besar ya. Jadi hal ini menjadikan kerugian yang sangat besar bagi toko. Maka dari itu tim kita semakin semangat untuk menggali itu. Ternyata banyak kerugian di sana, dan memang dimanapun tempatnya terkait transaksi virtual ini atau transaksi non fisik ini itu memang susah untuk dilacak. Dilacaknya harus dengan sidak. Beda nek barang penjualan fisiknya kelihatan. Fisik 10, komputer 10 klop. Fisik 9, komputer 10 minus 1. Tapi kalau virtual atau transaksi non fisik itu yang susah dicek, karena kita deposit misalkan 5 juta. Deposit 5 juta itu jadi apa saja kan, karena 5 juta itu saldo, nggak bisa nyetok. Pulsa 10.000 berapa, pulsa 100.000 berapa, token 20.000 berapa, itu kan nggak bisa. Karena ketika ada penjualan kan saldonya minus. Maka solusinya adalah harus dilakukan sidak 1 bulan sekali, yang transaksi di Vicepay berapa, Arindo berapa, atau Mitra Bukalapak berapa, atau vendor yang lain ya,
yang digunakan untuk ini ya. Intinya saldonya kepotong berapa satu bulan itu diadu dengan di komputer berapa. Misalkan di sini 20 juta, di komputer juga harus 20 juta atau lebih besar di komputer. Karena kalau di komputer kan menggunakan harga jual. Ketika lebih banyak di vendor berarti ini tanda kutip ada masalah. Tapi kalau misalkan lebih besar di program IPOS-nya, lebih besarnya kok di bawah 10%, itu berarti aman. Karena kan kita ada keuntungan. Tapi kalau dia lebih besar komputernya kok lebih dari itu mungkin nyetruknya kebanyakan. Ya, itu terkait masalah administrasi. Maka memang yang paling rawan itu adalah transaksi yang namanya debit gitu. Karena pemilik toko itu kan tidak setiap hari di toko ya. Ada yang tidak setiap hari di toko, ada juga yang setiap hari di toko melakukan pengecekan, itu bagus. Tapi kan begini ya, namanya bisnis kan, kita kalau misalkan sudah punya lebih dari satu mestinya kan nggak bisa stay di sana. Kalau misalkan punya satu aja kan kita bisa di sana. Maka contoh lagi tak buat misalkan kayak top up etol. Top up etol itu kan digesek terus saldo pindah, konsumen bayar. Ketika ini uangnya ini tidak dimasukkan ke pos kasir, artinya kan tidak uang ini misalkan masuk ke kantong, ini kan nggak ada yang ngerti. Ya. Tahunnya apa? 1 bulan yang akan datang, atau tahunnya besok atau lusa ketika transfernya tidak sesuai. Maka yang paling saya tekankan ini adalah sering-sering melakukan sidak. Sering-sering melakukan sidak. Ya, terkait masalah transaksi virtual itu sering-sering melakukan sidak. Kalau saya biasanya memang 1 bulan sekali. Ya. Dan karena tim kalau misalkan Bapak Ibu sering melakukan sidak, pasti nanti timnya juga akan mikir, oh ternyata saya diawasi, oh ternyata transaksi virtual ini dipantau terus begitu. Tapi ketika dibiarkan begitu saja, maka akan terjadi penyalahgunaan. Sama ketika ada salah satu mitra saya ini yang sharing, akhirnya ya kita sampai dengan sekarang masih komunikasi terus, bagaimana ini kelanjutannya nanti begitu, masih sharing, masih kita bantu, butuh data apa kita bantu, butuh stok opnam kita bantu kawal dari sini begitu. Meskipun karena jauh, jaraknya terlalu jauh, kita tidak bisa datang ke sana, tetapi alhamdulillah sampai dengan sekarang sudah anaknya sudah melakukan pengakuan, termasuk cara investigasi juga kita sharingkan. Jadi cara investigasi kita sharingkan, bagaimana investigasi supaya dia melakukan pengakuan-pengakuannya gitu. Jadi tipsnya yang pertama itu adalah untuk menghindari kecurangan itu adalah dengan cara sidak, sering-sering melakukan sidak ya, cek sampling stok sama komputer, cek sampling total penjualan di di vendor berapa, atau percet berapa, di IPOS berapa, atau di pos kasir berapa, sering-sering melakukan itu. Jadi yang pertama harus sering melakukan sidak. Yang kedua, mewajibkan transaksi menggunakan struk. Kasih aja tulisan, apabila Anda tidak mendapatkan struk maka gratis belanjaan Anda begitu. Jadi supaya kasir juga hati-hati, jadi tetap berusaha memberikan struk kepada konsumen ya. Yang ketiga ini yang dua ini yang saya lakukan. Yang ketiga ini juga saya lakukan adalah ketika Bapak Ibu mendapati tim atau pegawai yang awalnya dia rajin terus tiba-tiba nggak rajin. Awalnya dia rajin terus tanggung jawab, pinter, terus tiba-tiba dia nggak rajin, nggak punya tanggung jawab ya. Saya memang tetap selalu berusaha positive thinking untuk itu ya. Pikirannya positive thinking, tapi tindakannya tetap harus melakukan pencegahan. Tetap saya lakukan tes kejujuran. Caranya bagaimana tes kejujurannya? Diem-diem di kasirannya itu saya kasih uang 50.000 misalkan, atau 100.000 misalkan. Kalau terjadi setelah dia tutupan shift kok terjadi plus, dia ngomong, Pak ini uangnya, atau Mas ini uangnya plus 50.000 dikembalikan, berarti ini anak jujur. Tapi ketika kasirannya nggak ada masalah, dia diem-diem baik, nggak ada laporan, berarti dia masalah. Kalau misalkan Bapak Ibu kok masih ragu, masih kurang kuat, tambahin lagi besok atau lusa 50 atau 100 lagi. Kok nggak ada masalah, berarti sudah pasti dia manipulasi atau nggak jujur. Sudah, kalau nggak jujur ya sudah, berhentikan aja atau cut saja. Jadi kalau saya prinsipnya adalah selama namanya anak-anak ya, namanya masih muda itu kan misalkan bandel, misalkan kadang susah dibilangin, itu menurut saya masih kewajaran ya.
Tapi kalau sudah yang namanya fraud atau ketidakjujuran, itu menurut saya sudah nggak bisa dinegosiasi. Mau 500 perak, mau 1000 perak, kalau nggak jujur, misalkan dia ngambil ale-ale satu diminum tanpa info, ya sudah, berarti itu kita tidak bisa kerja bareng. Sudah begitu saya keputusannya. Kalau misalkan memang ada kecurangan. Tetapi kalau misalkan ini berangkat telat atau kurang rajin, itu masih kita edukasi lah, masih kita kasih pemahaman, masih kita kasih pengarahan gitu. Tapi kalau sudah masalah fraud itu, ya itu kita pasti berhentikan begitu. Jadi cara yang paling tips yang paling akurat untuk mencegah atau mengetahui tim itu nakal atau tidak, itu yang pertama adalah sering-sering melakukan sidak, ya. Harus sering-sering melakukan sidak. Kalau tidak disidak, toko merasa aman, dia melakukan sesuatu nggak pernah ketahuan dan akan menggulung-gulung kayak bola salju. Bulan ini manipulasi 100.000, bulan besok 200, bulan besoknya lagi 300 sampai 1 juta sampai 2 juta, begitu menggulung-gulung terus makin besar karena nggak pernah ketahuan. Maka harus dilakukan yang namanya sidak, ya. Terus yang kedua dilakukan yang namanya sampel stok. Jadi diadu fisik berapa, komputer berapa, sering-sering dilakukan stok opnam seperti itu, random. Yang ketiga tes kejujuran, ya. Yang ketiga, ini dulu buat gratis belanjaan Anda jika Anda tidak mendapatkan struk atau penjualan wajib menggunakan struk. Terus yang keempat baru adalah tes kejujuran. Itu yang menurut saya efektif, ya. Karena namanya juga tim, ya. Namanya tim ketika dia melakukan hal yang buruk, tidak kita ketahui, itu akan dilakukan terus-menerus karena dia merasa aman dan merasa enjoy, ya. Karena prinsipnya namanya orang itu yang pertama adalah memang dia jujur, pasti itu jujur karena kesempatan, karena adanya peluang, karena adanya kelonggaran, maka dia melakukan itu. Dan ketika itu dibiarkan, maka akan terjadi terus-menerus, ya. Dan meskipun saya sering melakukan sidak, juga ada saja pernah kejadian seperti itu, ya. Pernah kejadian seperti itu dan saya juga bisa dibilang sering lah, ya. Mungkin memberhentikan tim yang ya saya bilang tidak jujur lah begitu, ya. Jadi begitu. Sama sebenarnya saya mau ngasih tips interogasi atau tips interogasi, ya. Tips interogasi ini tidak bisa saya sampaikan di video YouTube. Jadi barangkali nanti ada yang mau sharing bisa datang ke kantor atau menghubungi admin kami atau bisa sharing sama saya. Yang penting nanti pokok masalahnya bagaimana, nanti kita kasih tips untuk interogasi. Karena bagaimanapun ini sifatnya rahasia, karena takutnya nanti yang melihat adalah orang yang tidak bertanggung jawab, nanti kan malah repot. Yang tips interogasi ini ketika saya kasih belak-belakan di video seperti ini, begitu. Tapi yang tips yang kayak tadi, kayak tes kejujuran dan lain-lain, saya kira itu tidak masalah kalau di-sharekan. Karena kalau misalkan memang orang mau berbuat jahat, nanti kan malah dia mikir, oh ini uang jebakan apa enggak, ya, malah mikir kayak gitu. Jadi saya kira tidak masalah. Tapi kalau tips interogasi, saya sifatnya privasi. Tapi kalau mau sharing, silahkan bisa menghubungi admin kami atau menghubungi saya atau datang ke kantor kami untuk sharing, begitu. Jadi di sini yang sekali lagi yang mau saya tekankan, termasuk ini pelajaran buat saya juga, kejadian kemarin yang dari mitra itu yang sharing adalah apa? Yang pertama, memang kita tetap tidak ada bisnis yang autopilot. Seperti sekali lagi saya sampaikan, tidak ada bisnis yang autopilot, tetap harus dibina, harus dipupuk, terus harus disidak juga supaya tidak ada yang namanya kecurangan, ya. Karena banyak sekali teman-teman pelaku usaha retail ini tidak berani atau tidak mau menggunakan karyawan adalah karena takutnya hal seperti ini, gitu. Tetapi kalau saya berpikirnya adalah kalau saya tidak berani mengambil resiko, ya saya akan capek terus, begitu. Ya sudah, namanya kalau nggak ada karyawan resikonya saya cuapek, gitu. Memang secara income dapat banyak tapi cuapek. Tapi kalau menggunakan tim memang berkurang tapi nggak capek, begitu. Tetapi tetap ada lagi resiko kalau dia fraud atau berbuat curang. Nah, tetapi kan kita bisa melakukan pencegahan, begitu. Karena apapun sebenarnya, kemungkinan apapun bisa terjadi, ya, ketika kita menggunakan tim. Maka tipsnya, ya, pesan saya terakhir adalah jangan mudah percaya dengan tim. Karena aneh-aneh memang macam-macam. Ada yang memang dia fraud,
dan selalu menyalahkan program, seolah-olah programnya error begitu, jadi stoknya ngacak begitu terus alasannya begitu. Tapi ya namanya juga orang kalau berbuat salah itu kan mesti kebohongan satu itu kan akan menyebabkan kebohongan yang lain. Maka lakukan sidak, jangan mudah percaya, sering-sering melakukan sidak, terus ya tes kejujuran juga. Terus ya itu tipsnya, tim itu kalau ini sepanjang saya sudah hampir 14 tahun di retail itu ya, dari saya dulu sebagai karyawan retail sampai jadi kepala toko, sampai jadi supervisor, itu saya berpikir tipsnya adalah selalu ketika saya interogasi itu, dia yang dulu saya kenal rajin, bertanggung jawab, terus tiba-tiba tidak rajin, tidak bertanggung jawab gitu. Penyebabnya itu selalu apa? Dia terjebak terjebak judi online ya. Terus dia biasanya terjebak kayak game atau apa itu loh, yang beli-beli kayak itu, saya nggak paham. Yang jelas dia ada kaitannya sama gadget lah. Intinya itu terjebak judi online atau terjebak masalah atau terlilit utang begitu, maka dia melakukan itu. Seringnya begitu sih. Jadi ketika selesai dia sudah melakukan pengakuan, baru saya nanya sih sebenarnya apa begitu. Sebenarnya apa yang dilakukan, karena kan sudah kejadian ya. Seperti itu kiranya yang mau saya sharingkan ya teman-teman, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat ya buat diri saya sendiri juga, karena saya juga sedang berusaha. Buat sahabat-sahabat toko Mandiri Indonesia, mudah-mudahan bermanfaat sharing ini, atau barangkali ada tips bisa dimasukkan di kolom komentar untuk dibagikan supaya nanti pelaku-pelaku usaha yang lain bisa ngerti ya, bisa tahu ya. Jadi tetap semangat, karena begini ya, terkait masalah fraud ini sebenarnya tidak terjadi di kita. Di minimarket yang sekelas nasional, yang sistemnya sudah benar-benar kuat luar biasa, itu pasti ada fraud. Baik di yang paling bawah sampai di jajaran tinggi, itu pasti oknum pasti ada fraud. Karena dulu itu juga saya kurang lebih 10 tahun jadi itu ya, selalu ada aja masalah-masalah baru, selalu ada fraud baru, selalu ada case-case baru begitu yang kita bisa belajar dari sana. Maka teman-teman yang sedang usaha saat ini, ayo kita kalau ada tips sharingkan di kolom komentar bisa. Nanti misalkan memang itu bagus, nanti bisa kita bikinkan di video part 2 tips untuk melakukan tips untuk mengetahui karyawan yang curang, atau tips untuk melakukan pencegahan fraud atau kecurangan begitu ya, kurang lebih itu ya. Mudah-mudahan, saya kadang agak sedih juga ya kadang melakukan ini tuh, video ini agak sedih karena ya kadang saya itu selalu ngomong sama anak-anak, kadang selalu, bahkan saya kayak memohon gitu loh, ayo cah, kita itu sudah kerja bareng sudah lama, kita capek-capek bareng, kita seneng-seneng bareng, jangan sampai kita saling mengkhianati ya. Artinya jangan sampai kamu kok berbuat curang gitu, nanti saya jadi berpikir lain gitu loh. Saya tetap nggak, sama pribadinya nggak ada masalah, tapi ini kerja bareng sudah nggak bisa gitu. Jadi benar-benar saya selalu tekankan di briefing sama anak-anak itu, saya selalu mengingatkan tentang kejujuran, karena misalkan saya ngisi atau apa, selalu ngomong tentang kejujuran. Jadi hati-hati ya, karena kejujuran itu perlu dibina, perlu dipupuk, perlu dirawat begitu. Karena kamunya memang jujur, tapi karena adanya kesempatan, karena adanya peluang, karena adanya kebutuhan, maka kamu melakukan itu. Ayo dijaga ya, jangan sampai korbankan harga dirimu hanya gara-gara Rp1.000, Rp20.000 atau Rp10.000 atau karena rupiah ya. Karena sekali kamu melakukan kecurangan ya, nanti selamanya itu akan keinget-inget terus ya. Jadi saya selalu berpesan seperti itu terus sama tim saya. Maka ini saya sharingkan, ini sifatnya emang sharing, tidak untuk saya menggurui atau lebih tahu, karena mungkin ada case yang pernah terjadi di sahabat toko Mandiri Indonesia tapi tidak terjadi di saya. Silahkan bisa disaringkan terkait ini, karena ini memang menurut saya sangat berat, tetapi pasti atau mungkin saja terjadi di toko Bapak Ibu atau di toko-toko Bapak Ibu
semua. Sementara begitu dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.